Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Tapi kita lanjutkan ngaji kita Bulughul Maram sampai kita di hadis nomor 247 dalam kitab sifatus shalah ya, tentang tata cara salat. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan dan kalau musannif rahimahullah taala hadis ke-247 wa anil Hasan dan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma annahu bahwasanya dia qala berkata allamani mengajarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna yang kami mengucapkannya fi kunuti dalam kunut al-witr Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahu khamsah, diriwayatkan oleh yang 5. Wa zadat dan menambahkannya at-Tabrani wal Baihaqi dan Baihaqi wala ya'izzu man adait. Zadan Nasa'i menambahkan Nasa'i min wajhin akhar dari bentuk yang lain, Dari sisi yang lain fi akhirih di bagian akhirnya wa sallallahu taala ala nabiyyi wal Baihaqi dan Baihaqi walil Baihaqi dan milik Baihaqi dan milik Baihaqi ya benar. Dan milik Baihaqi an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas qala beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna mengajarkan kami doa nad'u yang kami berdoa dengannya bil kunuti dalam kunut minat salati subuh dari salat subuh wa fi sanadihi dha'fun dan dalam sanadnya adalah dhaif. Ada kedhaifan. Baik, kita masih melanjutkan tentang sifatus shalah atau tentang tata cara sholat secara terperinci, di mana di sini hadis yang ke-247 hadis diriwayatkan dari sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu bahwanya beliau mengatakan allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin, telah mengajariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat aquluhunna fi kunutil witri, yang aku baca kalimat tadi hunna balik pada kalimat fi kunutil witri pada kunut witir. Ya, pada kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alik. Artikan ya. Allahumma hdini fiman hadait, Allah berikan aku hidayah di dalam orang-orang yang kau berikan hidayah, wa afini fiman afait, dan berikan aku kesehatan di dalam orang yang kau berikan keselamatan ya, dalam orang-orang yang kau berikan keselamatan. Wa tawallani fiman tawallait, dan jadilah engkau wali bagiku di dalam golongan orang-orang yang engkau jadi wali padanya. Wa barik li fima atait, dan berkahi untukku di dalam apa yang engkau berikan. Wa qini syarra ma qadait, dan jagalah aku dari keburukan apa yang engkau takdirkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sungguhnya engkau yang memberi takdir, bukan ditakdirkan atasmu. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sungguhnya tidaklah hina orang yang menjadi walimu. Tabarakta rabbana wa ta'alait, maha suci engkau ya Allah dan maha tinggi. Lafaz ini sampai tabarakta rabbana wa ta'alait itu diriwayatkan oleh al-khamsah, ashabus sunan yang 4 dengan Imam Ahmad. Wa zada Tabrani wal Baihaqi, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Al-Baihaqi ditambahi wala ya'izzu man adait. Tambahan ini diletakkan wa innahu la yadhillu man walid wa la ya'izzu man adait. Jadi tambahannya diletakkan di antara itu. Wa innahu la, atau setelah lafaz wa innahu la yadhillu man walait ya. Zadan Nasa'i ditambahi oleh An-Nasa'i min wajhin akhar, dari sisi yang lain fi akhirih, di dalam akhirnya. Maka ini tambahan di akhir. Ada tambahan apa? Tambahan salawat kepada Nabi. Wa sallallahu ala nabi dan seterusnya. Ya, sallallahu ala nabi ya. Jadi ada tambahan salawat. Intinya di situ ada tambahan apa? Salawat. Maka secara lengkap bacaan kunut witir ini ya adalah sebagaimana yang sudah kita sering dengar ya. Allahumma hdina fiman hadait wa Allahumma hdini. Itu kalau misalkan untuk dia sholat sendiri.
Tapi kalau misalkan dia menjadi imam, maka pakai lafadz atau dhamir jamak. Tidak pakai Allahumma hdini, tapi Allahumma dina. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait gitu. Walil Baihaqi, dan milik Al-Baihaqi, riwayat Al-Baihaqi dari hadis dari sahabat yang lain, an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala beliau mengatakan kana Rasulullah, maka Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu yu'allimuna du'aan, mengajari kami doa nad'u bihi fil kunuti, yang kami membaca dengannya, dengan doa itu fil kunut, di kunut min sholati subhi, dari sholat subuh. Namun untuk hadisnya Ibnu Abbas riwayat Baihaqi, kata Ibnu Hajar, wa fi sanadihi dha'fun, dalam sanadnya ada kedhaifan. Intinya di sini ada beberapa pelajaran. Ya, ada beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil disunahkan untuk membaca doa kunut pada saat sholat witir. Ya, membaca doa kunut pada saat sholat witir. Ya. Dan para ulama khilaf, baca kunut ini setiap witir atau kapan? Ya, baca kunut ini setiap witir atau kapan? Pendapat pertama, diantaranya pendapatnya Madzhab Hambali, mengatakan bacaan kunut ini dibaca di semua witir, apapun itu. Ya, kapanpun itu. Makanya kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mereka baca kunut, doa kunut witir itu tanggal 1 Ramadan. Ya, sejak tanggal 1 Ramadan. Enggak pertengahan. Kenapa? Karena dalam madzhab Hambali, madzhab mereka, baca doa kunut itu di semua witir. Bahkan kita sholat witir sendiri baca doa kunut. Itu disunahkan. Ya. Pendapat yang kedua dari pendapat para ulama, dan ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, membaca doa kunut witir hanya disunahkan di pertengahan kedua. Iya, di pertengahan kedua sholat witir di bulan Ramadan. Di pertengahan kedua. Baik, kalau ditanya, lah apa yang membuat madzhab Syafi'i memberikan waktu tertentu untuk kunut witir? Karena ada satu riwayat dari sahabat Ubay bin Ka'ab yang disuruh ngimami oleh sahabat Umar ketika taraweh. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwanya sahabat Ubay itu ketika memasuki malam ke-16 ya, atau hari ke-16 lah ya, hari ke-16, malam ke-16 berarti. Itu beliau mulai baca kunut. Ya. Maka di sini ngambil dari amaliyah para sahabat. Baik. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, doa kunut witir itu juga bisa dibaca untuk doa kunut subuh bagi mazhab yang berpendapat disyariatkannya kunut subuh. Iya. Kalau misalkan ada yang mengatakan, loh tapi dalil dalam hal ini dhaif, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu hadisnya Ibnu Abbas. Ya. Kan hadisnya Ibnu Abbas ada kedhaifan. Maka kita katakan, maka kedhaifan hadis ini tidak berarti amalnya gugur. Karena bisa masuk kias. Kias. Dalam artian doa ini adalah doa kunut witir dan itu sahih sesuai kesepakatan ahli hadis. Dan ketika doa ini doa kunut witir, maka dia pun bisa dibaca untuk kunut yang lain. Bisa dibaca untuk kunut yang lain. Tapi ilahnya apa? Taklilnya apa? Taklilnya adalah sama-sama doa kunut. Sama-sama doa kunut. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan dalam kunut subuh atau kunut apapun itu secara asal tidak diharuskan membaca doa tertentu. Jadi misalkan kunut subuh tapi gak mau doa ini, Allahumma dini fiman hadait, gak mau doa ini, misalkan baca doa yang lain ya, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, misalkan baca doa itu, apakah boleh?
secara asal. Maka membaca doa yang ada riwayatnya dari Nabi itu lebih utama daripada mengarang sendiri. Dan ini salah satu doa yang tepat dikarang Nabi, bukan dikarang Nabi ya, disampaikan Nabi, dibaca waktu kunut, makanya lebih utama. Termasuk juga kalau dalam sebagian ulama menyampaikan termasuk yang bisa dibaca pada saat kunut ya, kunut subuh atau ya kunut subuh adalah tentang dari doa kunutnya Ibnu Umar, doa kunutnya Umar bin Khattab, tapi gak apal rotok dawa itu. Ya, intinya adalah bahwasanya bacaan kunut witir ini dianjurkan juga untuk dibaca pada saat kunut subuh. Meskipun ada hadis dari Ibnu Abbas, hadisnya dhaif, maka bukan berarti itu menggugurkan amalnya, karena bisa didalilkan dengan kias tadi dan juga dengan alasan yang lain. Allah taala alam. Terus lanjut hadis berikutnya. Hadis nomor 248. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila sajada sujud ahadukum, salah satu dari kalian, fala yabruk, maka janganlah turun menderu. Maka janganlah menderu, kama sebagaimana yang beruku menderunya al-ba'iru unta. Wal yadha, dan meletakkan yadaihi, kedua tangannya, qabla rukbataihi, sebelum dua lututnya. Akhrajahu, salah satu mengeluarkannya yang tiga, wa huwa, dan dia aqwa, lebih kuat, min hadits Wa'il, dari hadis Wa'il bin Hujr. Ra'aitun Nabi, yaitu ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza apabila sajada sujud, wada'a, meletakkan rukbataihi, dua lututnya, qabla yadaihi, sebelum dua tangannya. Akhrajahul arba'atu, mengeluarkannya yang empat. Fa inna, maka sesungguhnya lil awwali syahidan, ya namanya. Fa inna, maka sesungguhnya lil awwali, untuk hadis pertama. Fa inna, maka sesungguhnya lil awwali, untuk hadis yang pertama, syahidan, ada penguat. Syahid hadis itu penguat hadis. Ada penguat min hadis, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahahahu, misalkannya Ibnu Khuzaimah, wa dzakarahul Bukhari, dan menyebutkannya Bukhari mu'allaqan, ya Nabi, secara mu'allaq, mauqufan, secara mauquf. Hadis berikutnya hadis tentang masalah tata cara turun dari i'tidal ke sujud. Ya. Ada dua hadis di sini yang perlu kita perhatikan. Ya, hadis ke-248 di sini. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimallahu taala wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, idza ketika sajada sujud ahadukum, salah seorang dari kalian, fala yabruk, maka jangan dia menderu. Menderu itu turun untuk duduk. Kama yabrukul ba'ir, seperti menderunya onta. Onta itu kalau duduk, hewan apa? Rajakaya, ya rajakaya, mbu jaran, mbu sapi, pedus. Ketika dia mau duduk, itu biasanya dia akan turun ke depan dulu. Iya. Jadi kan gini, ya turun ke depan dulu ini, baru gini. Tapi onta turun ke belakang. Iya, kaki belakang dulu yang turun. Jadi onta itu posisinya gini dulu, kemudian baru gini. Jadi onta itu kaki belakang dulu yang turun, baru kaki depan. Hewan lain yang berkaki empat itu kalau duduk turunnya depan dulu. Ya. Jadi delok sapi kate lungguh, maju sih apa jenenge dingkluk sih. Jadi bagian depan yang turun, kemudian baru bagian belakang. Nah, Nabi ini mengatakan, kalau kalian sujud jangan sujud seperti onta. Ya. Kalau kalian sujud, astagfirullah. Gak kualian, Dri? Mboten nek terus niku burisik yo. Burisik, Dri. mboten sendekuri ya gitu. Hah? Nek wedhus langsung ya apa? Langsung geblak. Nek saeling ku lho, mboten wedhus niku betul. Sing ngajeng dhisik ngeten des terus mburi keri. Nek wedhus yo. Kiraan nek saeling kula ngoten sing ahli wedhus sak nyuwun. Sik tak tulis sik. Terus sing Oh iya, enggak. Ya sing arep sik, awan. Tak ulangi. Berarti onta iya, awan. Onta itu duduknya ya seperti kaki hewan kaki empat,
depan dulu, kemudian baru belakang. Ya, jadi kaki depan dulu turun, kemudian baru kaki belakang. Baik. Kemudian Nabi mengatakan, maka kalau kalian turun sujud, jangan turun seperti onta. Berarti jangan bagian depan dulu, kemudian baru bagian belakang. Kemudian baru bagian belakang. Jangan seperti itu. Tapi bagian hadis berikutnya, Nabi merintahkan apa? Wal yadha yadaihi, maka letakkan tanganmu qabla rukbataihi, sebelum lututmu. Maka tangan ini kan bagian depan kita. Maka di sini dua bagian hadis ini koyok-koyok bertentangan. Sak durunge Nabi nglarang, sak marine Nabi ngongkon. Dengan wujud bentuk yang sama, yaitu apa? Turun bagian depan dulu, baru belakang. Yang sebelumnya Nabi melarang, karena apa? Itu seperti onta. Karena onta turun depan dulu, kaki depan dulu turun. Tapi berikutnya Nabi memerintahkan, maka turun tangan dulu. Nah, itu berarti kayak onto. Sak durunge iku Nabi nglarang kayak onto, sak bagian kedua Nabi nyuruh cara-cara yang seperti onta. Makanya hadis yang akhrajahu tsalatsa, hadis yang dikeluarkan oleh 3. Berarti dikeluarkan oleh 3 ini Imam Ahmad, Bukhari, Muslim. Hadis ini dipermasalahkan oleh para ahli hadis. Iki kayake ono sing salah. Jadi ada lafadz ini, lafadz yang kedua ini, wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Lafadz ini bermasalah. Kalau misalkan Nabi melarang seperti duduk nak onta, harusnya tata cara yang diajarkan Nabi ya tidak seperti onta. Dalam artian apa? Ya belakang dulu. Belakang ya lutut dulu. Baru tangan. Karena onta depan dulu kan. Berarti kalau nggak seperti onta, ya belakang dulu. Ya. Maka di ini ala kulli hal hadis ini dipermasalahkan oleh para fuqaha. Wa huwa aqwa, dan hadis itu lebih kuat min hadis Wa'il bin Hujr, daripada hadis Wa'il bin Hujr. Jadi di sini ada 2 hadis. Hadis yang pertama dilihat dari perintahnya Nabi meletakkan tangan dulu baru lutut. Hadis kedua Wa'il bin Hujr, ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika beliau sujud, wad'a rukbataihi, beliau letakkan lututnya dulu. Qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Hadisnya Wa'il bin Hujr menjelaskan Nabi itu kalau duduk lutut dulu, bukan tangan dulu. Sebelum apa? Tangannya, berarti turun lutut dulu baru apa? Tangan. Nah, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis pertama lebih kuat dari sisi sanad. Sanadnya lebih kuat karena tentu saja diriwayatkan Bukhari, Muslim. Hadis yang kedua, siapa yang mengeluarkan akhrajul arba'ah? Dikeluarkan Ashabus Sunan. Iya. Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, 4. Maka secara sanad, secara kualitas sanad, hadis yang pertama Abu Hurairah lebih kuat. Tapi masalahnya hadisnya Abu Hurairah itu ada masalah. Kemudian fa inna lil awwali syahidan, kata sahabat kata Ibnu Hajar, dan untuk hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah, maka ada syahid, ada penguat min hadis Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa dzakarahul Bukhari mu'allaqan, dan disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Mu'allaq itu berarti disebutkan langsung, Imam Bukhari ngomong dari Ibnu Umar. Jadi menghilangkan sanad, langsung Ibnu Umar gitu. Itu namanya mu'allaq. Mauqufan dan mauquf berarti hanya nyampe Ibnu Umar, kan nyampe Nabi. Jadi mana kulihal, dari dua hadis ini akhirnya para ulama terpecah jadi 2 pendapat. Terpecah menjadi 2 pendapat. Mana yang lebih utama? Ketika orang duduk ketika orang tidak sujud dari i'tidal, mana yang diletakkan lebih dulu? Tangan atau kaki? Pendapat pertama mengatakan yang didahulukan adalah tangan dulu. Yang didahulukan adalah tangan dulu, baru lutut. Berdalil dengan apa? Berdalil dengan zahir dari lafadznya Nabi. Zahir dari lafadznya Nabi. Lafadznya Nabi mengatakan secara jelas, letakkan tangan sebelum lutut. Letakkan tangan sebelum lutut. Maka itu secara jelas seperti itu. Ini pendapat pertama. Baik. Pendapat kedua,
Yang utama adalah meletakkan lutut dulu baru tangan. Berpegangan dengan apa? Berpegangan dengan hadis yang kedua, hadisnya Wa'il bin Hujr. Berpegangan dengan hadisnya Wa'il bin Hujr. Dan ini pendapat banyak dari para ulama. Ya, di antaranya adalah para ulama mazhab Syafi'i. Lutut dulu baru apa? Baru tangan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Wa'il bin Hujr yang pertama. Kemudian bagaimana menjawab hadis yang pertama itu tadi, hadisnya Abu Hurairah. Kan jelas itu. Nabi kan merintahkan apa? Tangan dulu baru lutut. Maka dijawab oleh para ulama yang menyampaikan bahwasanya lutut dulu. Hadisnya Abu Hurairah meskipun diriwayatkan oleh Sahihain secara sanad sahih tapi secara lafadz bermasalah. Makanya sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim ya dari mazhab Hambali mengatakan hadisnya ini makluk, kaya iku walik iki sing riwayatnya iku walik. Jadi kudune wal yadha rukbataihi qabla yadaihi ngono. Ya kayak sing riwayatnya apa? Kuwalik. Dan itu suatu hal yang sangat lumrah terjadi. Ya. Bisa terjadi pada saat periwayatan ya atau pada saat penulisan. Ya, itu kemungkinan pertama. Bahkan Imam Nawawi menyampaikan hadisnya ini mutarib. Mutarib itu bermasalah lafadznya itu. Jadi apa? Jadi dia nggak bisa dijadikan pegangan. Dia tidak bisa dijadikan pegangan. Meskipun sahih secara sanad, dia nggak bisa dijadikan pegangan. Ya. Maka akhirnya ketika tidak bisa dijadikan pegangan, berpegangan dengan hadisnya Wa'il bin Hujr yang sudah jelas nggak ada masalah. Ya. Kenapa kok dihubungi mutarib ya tadi? Karena bagian hadis pertama dengan bagian hadis kedua itu kayak gak sinkron ngono. Sing pertama iku aja kaya unta iku apa jenenge tangan dilik. Astagfirullah. Jangan seperti onta ya, jangan seperti onta. Onta itu ya bagian depan dulu yang turun. Yang kedua, Nabi merintahkan kaya unta karena unta depan dulu kan. Nabi merintahkan tangan dulu, itu kan seperti onta. Makanya ini seperti nggak sinkron. Maka hadisnya banyak dikomentari oleh para ulama tentang lafadznya itu. Ya. Kemudian para ulama yang berpendapat dengan tangan dulu mengatakan unta itu sikile sing ngarep, tangannya sing mburi. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi untuk menjawab, lho iki gak bertentangan, lafadznya gak bertentangan. Kenapa? Unta iku sing disebut sikil sing ngarep. Jadi unta ketika lungguh ngarep dilik, iku sikile dilik dudu tangane. Maka dijawab oleh para ulama berpendapat tetap lutut dulu, ini terlalu memaksakan. Meskipun ada sebagian dari bahasa Arab yang menyampaikan tangannya onta itu yang belakang, kakinya yang depan, tapi terlalu memaksakan. Karena orang melihat cara zahir, onta itu dilusik, dalam artian ya bagian depan dulu. Nah kalau tangan dulu itu berarti bagian depan dulu. Jadi nggak perlu dibawa ke bahasa Arab bahwasanya yang depan memang kaki. Jadi ketika Nabi mereka letakkan tanganmu dulu, maka bertentangan karena tangannya onta itu belakang. Nah, tangannya onta. Nah, letakkan tanganmu dulu karena yang diletakkan onta itu kakinya dulu kan gitu. Jadi nggak masalah. Ya, ala kulli hal perbedaan pendapat ya di antara para ulama. Ya, jadi yang pendapat pertama mengatakan tangan dulu, pendapat yang kedua tangan kaki dulu. Ya, dan wallahu alam setahu saya pendapat banyak mayoritas para ulama adalah kaki dulu. Termasuk juga Hanabilah, termasuk juga Syafi'i. Wallahu alam. Baik, lanjut. Hadis ke-249. Wa'an Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau apabila qa'ada duduk tasyahudi untuk tasyahud wada'a meletakkan yadahu tangannya al-yusra yang kiri ala rukbatihi atas lututnya al-yusra yang kiri wal yumna dan yang kanan ala yumna atas yang kanan wa aqada dan beliau aqada itu menggenggam tangannya ya, menggenggam tangannya wa aqada dan menggenggam tangannya salasan yang 3 kata apa? Ya, enggak salasan wa khamsin dengan bentuk isyarat 53. Enggak tak jelas no, isyarat 53 ya, kok. Wa aqada dan menggenggam tangan beliau salasan wa khamsin bentuk 53. Wa asyara dan berisyarat bi usbu'ihi dengan
jarinya dengan jarinya as-sababati yang telunjuk. Yang telunjuk. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain lahu darinya juga wa qabadha, dan mengepal Ustaz. Dan mengepal asabi'ahu, jari-jarinya, kullaha, semuanya, wa asyara, dan berisyarat billati talil ibhama, dengan apa yang di sebelah jempol. Ya. Ya, dan apa yang di sebelah jempol. Baik. Hadis berikutnya 249. Qala al-musannif rahimahullah taala wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana beliau idza qa'ada, ketika duduk li tasyahud, untuk tasyahud. Berarti ini tasyahud apapun, tasyahud awal, tasyahud akhir. Wadha'a yadayhi, beliau meletakkan wadha'a yadahul yusra, meletakkan tangan kirinya ala rukbatihil yusra, di atas apa namanya? Di atas paha, di atas lutut, di atas lutut yang kiri. Wal yumna 'ala yumna, dan tangan kanan di atas tangan kanan. Wa aqada 53, dan beliau menggenggam dengan bentuk isyarat huruf angka 53. Angka 53 itu bagaimana? Dalam isyarat angka, orang Arab punya rumus khusus. Ya, punya rumus khusus. Baik. Aku rada lali ya. Ya. Jadi gini, rumusnya orang Arab. Ini angka 1. Jadi jendike iki ditekuk di angka 1. Kemudian ini angka 2. Ini angka 3. Ya, ini angka 3. Ini angka 4. Iya, seperti ini seperti Metallica ya. Kemudian ini angka 5. Ya, ini angka 5. Ini angka 6. Siji, loro, telu, papat, 5, 6. Siji, loro, telu, papat, 5, 6. Kali ini dia. Siji, loro, telu. Coba tak. Googling. Iya. Jadi nah ini akad, ya, akad salas wa khamsin. Aduh, karena internet ya. Ono iki ana kuota. Boten. Karena kuota. Ya aku lagi. 1 2 3 4 ngene ya. 5 6 kok podo ya. 6 7 Oke, 3 ngene aku rada lali ya urutannya, tapi intinya gini. 3 itu gini. 3. Jadi 1 2 3. 3 ini 9 yang ini, jadi podo. Makanya dalam sebagian mengatakan ini akdu salasin wa khamsin, sebagian mengatakan akdu tis'in wa khamsin. 5 ada yang mana 59, ada yang mana 53. Karena 3 dan 9 podo. Jadi 3 dan 9 itu sama, yaitu apa? Yaitu 3 jari. Dari jari apa jenenge kelingking, jari manis sampai jari tengah itu ditutupkan. Kemudian kalau untuk hitungan puluhan, ya, kalau untuk hitungan puluhan maka ini ini 10. Jempolnya ditemplek nang ini 10. Ya. Kemudian 20, 30, 40, 50. Ya, 50 itu jempolnya ditekuk ke dalam. Ya, jadi ini kan 10 ya. 20, 30, 40, 50. Maka kalau 53, ini 50, ini 3. Ya, jadi gini. Ya. Jadi ini tekuk ke dalam, terus ini apa? Ditutup yang 3 jarinya. Nah, ini 53. Maka dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya apa? Nabi SAW ketika duduk tasyahud, tangan kirinya membuka, tangan kanannya sudah membentuk angka
53. Jadi seperti ini. Nah, ini. Wa asyara bi usbu'il sababa. Ini usbu' ini iso diwaca isbi', iso diwaca usbu', iso diwaca asbu', macam-macam wacane. Kemudian berisyarat dengan telunjuknya. Berisyarat dengan telunjuknya. Dalam artian telunjuknya kemudian diangkat. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, wa qabada asabi'ahu kullaha, dan Nabi menggenggam seluruh jari jemarinya. Wa asyara billati talil ibham, dan beliau memberi isyarat dengan telunjuk yang setelah jempolnya, berarti billati dengan jari setelah jempolnya, berarti telunjuk. Gitu. Ininya gini. Hadis ini membahas tentang isyarat tasyahud pada saat sholat. Ada beberapa riwayat atau ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, ya, pendapatnya Imam Malik, ya. dalam tasyahud yang sunnah adalah, ya, mengisyaratkan dengan telunjuk sambil digerakkan ke kanan dan ke kiri. Jadi digerakkan kanan dan ke kiri. Imam Malik digerakkan kanan dan kiri. Ini pendapatnya apa? Imam Malik. Ya. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Pendapatnya Imam Syafi'i apa? Pendapatnya Imam Syafi'i tidak disunahkan menggerakkan. Tidak disunahkan apa? Menggerakkan. Bahkan sebagian ulama Syafi'i mengatakan makruh. Iya, makruh. Terus hadisnya ya apa? Ya, hadisnya Ibnu Zubair. Ya, Ibnu Zubair. Maka hadisnya Ibnu Zubair itu dihukumi oleh para ulama hadisnya dhaif karena ada riwayat lain dari Ibnu Zubair walam yuharrikha, dan Nabi tidak menggerakkan jari jemarinya. Ya, tidak menggerakkan jari jemarinya. Pendapat pertama, ya. Pendapatnya Imam Malik. Yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i. Masyhur pendapatnya Imam Syafi'i apa? Mazhab Syafi'i. Dia seperti ini, dia genggam, dari awal digenggam. Baru diisyaratkan diangkat ketika lafaz illallah. Ketika lafaz tauhid. La ilaha illallah. Lafaz tauhid baru diangkat. Ya, itu pendapatnya Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Dan tidak digerakkan, tidak disunahkan digerakkan. Ya. Pendapatnya mazhab Hanafi diangkat ketika lafaz la ilaha, ketika lafaz la ilaha diangkat, ketika lafaz illallah diturunkan. Jadi ya, ketika tasyahud, ya, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi gitu toh. Ya, jadi diangkat la ilaha diangkat, la ilaha illallah diturunkan. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Imam Malik, ya Imam Malik dari awal kemudian sambil digerakkan. Ya, tahiyatul mubarakatuh seperti itu. Pendapat yang ke berapa sekarang? Keempat, ya. Mazhab Hambali. Ya, ini ada dua pendapat, dua riwayat versi lah dari Imam Ahmad. Pendapat pertama dalam mazhab Hambali, mengangkatnya hanya ketika menyebut lafaz Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi diangkatnya pas lafaz Allah. Tapi sama tetap mengepal terus. Cuma ngangkatnya pas lafaz apa? Allah tok. Imam Syafi'i ngangkat pas lafaz tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian enggak turun kembali. Tadi pancet gini. Mazhab Hambali mengangkat ketika apa? Lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma, jadi diangkat pas lafaz Allah. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain dari mazhab Hambali dan yang masyhur ngangkat dari awal, enggak turun. Jadi ket awal apa? Diangkat. Ket at-tahiyatul mubarakatuh shalawat diangkat dari awal. Baik.
Nah, itu tata cara mengangkat atau berisyarat dengan jari telunjuk. Sejak awal. Hah? Yang terakhir diangkat sejak awal sampai akhir. Sejak awal sampai akhir. Ya, ada sebagian riwayat. Baik. Kita lebih mendalami yang mazhab Syafi'i dulu. Nah, karena belajar Syafi'i. Mazhab Syafi'i kenapa kok harus lafaz illallah? Illallah kan lafaz tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu kan lafaz tauhid ya. Kenapa di situ? Karena dalam banyak riwayat Nabi ketika menyebutkan lafaz tauhid beliau mengangkat dari jarinya. Ya, beliau mengangkat jarinya. Ya. Dan itu sebuah isyarat yang umum bagi kaum muslimin. Banyak isyarat tauhid dengan jari gimana? Yang ngangkat satu jari ini. Karena apa? Karena itu diketahui dari banyak riwayat dari zaman Nabi, dari zaman sahabat. Ya. Menunjukkan tauhid itu menggunakan apa? Jari telunjuk. Demikian pula di dalam sholat. Maka hal-hal yang terjadi ya, waqi' yang ada di luar sholat dibawa ke dalam sholat. Baik, itu pendalilan dari mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain punya dalil-dalil tersendiri. Demikian Allah taala wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan?